tarik dimediumkan di orang, dimediasi langsung dimasukkan ke orang itu. Nah terus ternyata orang itu seperti orang kesurupan lah, kira-kira gitulah. Nah begitu ngomong terus ditanya, ternyata apa? Ternyata yang ganggu saya itu bukan kok penyakit beneran gitu, tapi penyakit dari amal-amalan saya yang dulu-dulu itu. Ternyata apa itu? Yang ditarik itu siluman macan. Nah, siluman macan itu bisa ini sampai katanya itu badan saya itu sudah dimakan semuanya, itu sari-sarinya itu, saripatinya itu sampai apa badan saya itu nerancang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami dalam acara podcast misteri. Pada kali ini di depan kita ada narasumber yang akan menceritakan kisah gaib secara langsung kepada saudara semua. Untuk itu mari kita sapa dengan Mbah Lasman panggilannya. Silahkan Mbah Lasman diceritakan kisah-kisahnya. Terlebih dahulu diperkenalkan dari mana, kota, asal, dan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lasman dari desa Tegalagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya hari ini mau menceritakan masalah spiritual zaman masih bujang, yaitu masih keadaan jejaka ting-ting. Nah, waktu itu saya pernah ingin ya jadi orang yang sakti gitu orang yang berguna lah. Saya ini ikut kanuragan kemana-mana, itu saya cari sampai di mana tempat itu saya cari, saya datangi, terus saya minta amalan. Ternyata amalan itu saya gunakan, tetapi kok saya nggak bisa sakti. Terus saya putuskan supaya saya itu lebih bisa lagi, saya mencari ya guru lah istilahnya, ke orang pintar lagi. Nah ternyata guru-guru itu ya yang ngasih amalan itu, terus saya amalkan setiap hari, saya amalkan. Suruh puasa ya saya puasa, pokoknya disuruh apa saja saya ikuti. Tapi begitu saya sudah ngikuti, ternyata nggak bisa apa-apa, tapi kok malah badan itu semuanya rasanya malah panas, seperti orang terbakar api.
Setelah itu saya ngamalkan, terus masih saya amalkan itu. Terus sampai ini apa? Saya itu sampai ingin datangi apa, disuruh datang ke kuburan orang yang istilahnya orang yang terkenal lah, dikatakan seperti apa, mbah-mbah itu sudah saya datangi sampai di makom ini yang sekarang disebut makom apa ini, Syekh Siti Jenar itu saya pernah datang di situ. Nah, itu sama 5 orang ke sana itu sama teman-teman itu. Nah, ternyata di situ itu ya istilahnya meditasi. Meditasi di situ saya sambil berdoa terus ingin ketemu orang yang di kubur di situ itu siapa. Ternyata itu bukan lagi orang biasa, tapi itu sepertinya seperti raja gitu ya, pakaiannya itu seperti raja, terus orangnya itu ditandu itu kan ada apa, gambaran ini tandunya itu seperti apa, itu seperti angsa gitu, bagus itu tandunya itu. Terus orangnya itu pakai mahkota, terus tanya apa, saya gini kok nggak nyapa saya. Ternyata orangnya itu ke arah saya, terus dia itu langsung belok. Nah, itu setelah itu saya ada panggilan, saya itu dipanggil orang perempuan, nama saya dipanggil. Nah, saya paling takut kalau di kuburan itu ada orang manggil, nggak ada teman perempuan, nggak ada yang manggil perempuan. Itu terus saya takut. Nah, ternyata itu entah apa, goib apa, nggak ngerti. Bisa dikatakan gini, manggil saya tuh, man, 3 kali gitu. Terus saya kan takut, malah takut. Nah, terus saya tuh ngomong sama teman saya yang membimbing saya itu, mas, saya ingin pulang mas, saya ingin pulang, saya sudah enggak kuat ini di sini, ingin pulang. Nah gitu, ada apa, ya itu saya ceritakan kalau ada orang yang orangnya itu sudah pergi, masalahnya sudah ditandu ke arah kanan saya itu ke sana gitu. Nah terus saya dipanggil orang itu, belum saya ceritakan yang dipanggil orang itu ya. Terus saya omongin kalau orangnya sudah pergi ya pulang saja, daripada di sini nggak ada orangnya sudah pergi ya mendingan langsung pulang saja. Terus pulang itu baru keluar dari pemakaman itu, teman saya itu ngejek saya, teman saya yang dari Semarang itu ya, biasa ini kalau kemana-mana itu kalau mesti ingin pulang. Kalau sudah pulang itu mungkin saja ya ingin makan. Saya kan paling suka sama makan itu. Begitu ingin makan terus dia itu ngejek terus. Tahu-tahu dia itu sampai di situ ada masjid, terus di depan masjid itu ada pohon besar, pohon randu itu mungkin besar sekali itu. Nah, ternyata dia itu nggak bisa ngomong au, itu ngomong apa kamu itu au. Terus ternyata teman saya itu yang membimbing itu
ini orang ini kena apa kok au nggak bisa ngomong. Ternyata itu langsung digampar orangnya itu, langsung pok gitu, langsung kamu mau apa kok au nggak bisa ngomong. Iya benar man, itu benar ngajak pulang itu benar saya nggak nyalahkan, benar. Kenapa kok benar, tadi kan ngejek saya gitu kan. Oh ternyata dia itu diketahui itu goib katanya, yang besar hitam. Nah, di pohon itu sambil terbalik kepalanya itu di bawah, orangnya itu kakinya di atas, itu dia melihat dia itu sambil terus dia itu nggak bisa ngomong, katanya au mau ngasih tahu teman-teman. Ternyata dia nggak bisa ngomong karena sangat takutnya, cuma au gitu saja. Nah itulah orang kalau ngejek orang ya gitu, itu akhirnya ketahuan, tahu sendiri dia tahu orang itu kalau ngejek orang itu pasti tahu goib itu. Terus ternyata dia ngajak pulang juga setelah sudah di rumah saya itu ngomong dia gini, ngomongnya katanya gini, iya benar memangnya man tadi benar, tapi saya ejek itu saya kira itu nipu man itu. Ternyata benar, saya saja langsung itu tahu makhluk itu namanya tinggi besar, terus kepalanya terbalik itu, kepalanya yang di bawah terus kakinya di atas itu. Kok bisa orang kok bisa di atas randu itu kok Gelantungan gitu ya, bergelantungan itu, kok nggak jatuh gitu. Kalau orang kan pasti jatuh kalau orang biasa. Nah tapi itu kan goib ya, nggak mungkin jatuh. Nah itu terus pulang, begitu pulang nyampe di rumah itu ya, terus teman pembimbing itu gini, ya sudah, kalau tadi itu dikira nipu, saya itu dicoba lagi, diajak meditasi di dalam kamar itu 5 orang itu. Ya sudah, siapa nanti yang bisa ikut saya jalan, itu katanya ya itu yang berhasil. Nah ternyata itu begitu meditasi di situ itu, saya itu jalan-jalan di tepi laut, di padas-padas gitu. Nah melihat itu binatang apa, besarnya itu bukan main, tapi kok hanya kelihatan itu cuma setengahnya, kepalanya itu nggak kelihatan, cuma gini, mulutnya itu besarnya gini. Nah itu ya saya cerita lagi, iya saya tadi ketemu itu waktu di laut itu ada binatang, tapi nggak semuanya yang kelihatan, tapi cuma mulutnya saja yang kelihatan, itu besar sekali. Nah itu ya saya diajak lagi, kamu itu bisa saja. Itu yang ngejek saya, yaitu orang tadi yang kena imbasnya, tahu orang yang bergelantungan tadi, itu masih diejek lagi. Nah begitu saya diejek, dia itu orang kok ngejek terus, tapi dia sudah kena imbasnya kok masih ngejek. Nah ini terus saya itu ya sudah, nanti kalau memangnya kamu nggak percaya, coba tanya saja sama mas pembimbing itu. Tanya dia, iya memangnya mas apa benar itu tadi Mas Man itu kok katanya berjalan di tepi laut, tapi kok ketemu itu binatang, tapi kok cuma mulutnya saja yang besar, tapi
kelihatannya cuma setengah pokoknya ini kepala gitu, setengah yang badannya yang setengah itu nggak kelihatan di dalam air gitu. Apa benar itu katanya Mas Man itu? Terus yang teman saya pembimbing itu ngomong gini, ya benar, itu tadi Man saya ajak ke sana, terus itu ketemu itu saya tunjukkan, tapi kan kamu ini semua itu nggak ngerti, masalahnya kamu nggak konsentrasi bener. Kalau kamu konsentrasi mungkin ya bisa seperti Mas Man ini gitu. Nah inilah, kalau memangnya orang itu mau benar-benar konsentrasi, ya ketemulah apa yang diinginkan. Nah itu terus sudah, kalau itu sudah tanya, sudah dijelaskan, terus sudah enggak, memangnya dia belum bisa, tapi saya itu ya belum yakin percaya, karena saya ya belum ngerti masalah gitu itu. Terus saya coba lagi, begitu orang-orang itu sudah keluar dari kamar semuanya, terus saya disuruh lagi sendiri. Nah waktu saya sendiri pindah kamar itu, saya disuruh sendiri, disuruh manggil guru, katanya guru goib. Guru goib itu namanya Ki Gogor. Ki Gogor itu entah dari Bali katanya dulu itu. Coba kalau memangnya kamu itu bisa manggil Ki Gogor, ya itulah kamu, saya akui kamu sudah bisa. Ternyata saya meditasi sendiri di kamar itu, saya manggil Ki Gogor, ya Allah, Ki Gogor saya minta datang ke sini sekarang juga. Itu tahu-tahu pintu itu semua itu getar semua, dar gitu. Terus langsung saya itu kok, saya ya kan orangnya itu kan sensitif masalah gitu itu kan, saya takut. Ya, karena saya takut itu ya pokoknya ya saya kuat-kuatan saja karena saya ingin tahu. Ternyata datang bener, orangnya seperti orang pakaian Bali, sininya itu putih, pakai apa itu ikat putih, terus ini cuma ini putih segini, terus itu apa duduk sila di depan saya. Nah itu saya terus, bagaimana caranya saya bicara dengan orang ini, saya kan belum ngerti apa-apa caranya bicara sama orang-orang goib gitu kan, belum bisa saya. Nah ternyata itu ini orangnya itu ya mungkin mau bicara, tapi kok saya nggak bisa nangkep karena saya belum bisa bahasa seperti orang-orang yang sudah kebiasaan dengan bicara dengan goib. Nah saya kan belum bisa. Nah ini ternyata terus saya ini saya teruskan terus ya ngomong, oh kamu ini benar-benar murid saya. Lah saya belum pernah ini berguru dengan dia, kok dia ngomong kalau orang tadi goib tadi kok ngomong katanya saya ini sudah murid. Nah ini saya ya juga penasaran. Begitu saya sudah ngomong gitu, terus tahu-tahu daripada saya keterusan, langsung saya selesaikan saja. Terus saya keluar ngomong sama pembimbing saya itu, kok saya ketemu orang ini pakaiannya apa benar ini pakaiannya putih, terus pakai ini ikat putih seperti orang Bali. Iya memangnya benar itu orangnya datang tadi ya, lewat sini terus langsung masuk ke kamar kamu itu. Nah, saya itu kan takut karena saya belum bisa ngomong sama orang goib tadi.
saya gitu. Oh ya sudah, kalau belum bisa ya lain kali saja ngomongnya, biar kamu nanti saya ajarin cara ngomong sama itu. Sampai sekarang ini ya saya nggak diajari, memangnya saya nggak pernah ketemu sama orang yang pembimbing tadi, karena sudah begitu itu sudah selesai, terus saya pisah sampai sekarang itu ya nggak pernah ketemu. Ya ini akhirnya ya putus di tengah jalan, nggak ketemu, nggak bisa melakukan terus setelah itu ya sudah, kalau memangnya sudah nggak bisa ya saya mencari lagi. Saya dalam pencarian itu ya namanya orang ya, keinginan itu kan terlalu tinggi. Nah, pencarian itu ya terus saya nyari terus, tapi ujung-ujungnya saya itu malah nggak malah manfaat bagi orang, tapi malah sebaliknya itu masalah badan itu yang rasa panas ya ada, terus sakit semua. Nah, sakit saya itu sampai sudah nggak bisa dirasakan. Sakit saya itu ya, sakit itu gini, saya sakit itu dibuat apa saja itu nggak kena, terasa sakit semua. Nah, ternyata saya itu sampai masuk rumah sakit. Sakit saya itu aku masuk rumah sakit. Nah, yang saya sakitkan itu tulang belakang, Mas. Tulang belakang saya itu katanya dokter itu disuruh sekarang itu harus operasi rongsen. Nah, di rongsen itu sampai berapa kali, sampai disuruh bungkuk, sampai disuruh tengkurap, sampai disuruh melumah. Itu nggak menemukan yang namanya penyakit, itu nggak menemukan. Nah, terus dokter itu ngomong, oh kalau gini Bapak itu kalau di rongsen itu nggak kelihatan Pak penyakitnya, ini berarti saraf yang kena. Nah, saraf apa? Saya tanya, terus saraf apa Dok yang kena? Ya mungkin itu bisa dari tulang belakang Pak, entah tulang yang mana. Kalau di sini nggak bisa Pak, ya harusnya di rumah sakit yang spesialis saraf itu. Nah, terus di mana? Nah, dibawa saja di Dr. Sutomo. Nah, saya mau ke sana itu takut antrenya itu bukan main. Terus saya dalam keadaan sudah sakit, malah parah sakit saya. Terus ternyata di situ itu ada teman ngomong gini, ya sudah kalau di sini nggak bisa ya langsung di Husada saja, di rumah sakit Husada. Oh, di rumah sakit Husada itu saya di sana kalau di rongsen nggak kelihatan ya di MRI aja. MRI itu saya dalam istilah kedokteran kan saya nggak ngerti. MRI itu apa? MRI itu seperti scan gitu, ya, dimasukkan seperti yang dibikin seperti kalau Cina mati itu loh, dikasih terbelah itu, seperti dimasukkan situ, ditutup. Saya dikasih, telinga saya dikasih seperti ini loh, handset ini ditaruh telinga saya, terus disetelkan musik. Nah, musiknya itu bukan main kerasnya, tapi di situ itu masih terasa kedengaran MRI itu langsung suaranya tuh mendengung sambil getar itu.
saya sudah nggak kuat. Pokoknya dalam setengah jam itu nggak bisa saya bergerak, nggak bisa bergerak sama sekali. Pokoknya betul-betul nggak bisa, dilarang gerak. Nah, ini saya sudah nggak kuat nih, bagaimana nih? Ya ternyata setengah jam itu ya sudah seperti orang yang sudah mati gitu, nggak bisa gerak, nggak apa, cuma diem saja ya gini ada. Nah itu ternyata itu tulang belakang saya, yang tulang ekor itu katanya dokter itu apa, pecah, terus keluar daging, terus ya itu bisa menjepit saraf katanya. Nah, ini kalau menjepit saraf lama-lama bapak ini bisa ini lumpuh. Loh, mosok dok bisa lumpuh saya? Iya kalau ini nggak dioperasi. Nah sedangkan saya tanya, nah operasi itu sampai kira-kira biayanya berapa dok? Operasinya saja itu 40 juta. Itu belum biaya belum biaya rumah sakit, biaya rawat, terus belum obatnya. Nah terus saya ya keadaan orang nggak mampu, ya bagaimana ya ini. Terus wah kalau begini caranya bagaimana. Terus saya konsultasi sama istri saya, sama teman saya yang ngantar itu, bagaimana ya ini saja. Saya disarankan, ini terapi saja. Terapi di mana ini? Karena nggak punya uang segitu banyak. Terus saya ngomong sama dokternya, bagaimana dok? Minta waktu saja. Minta waktu, saya tak pulang dulu. Ya sambil nipu dokter lah saya kira-kira. Itu. Terus begitu saya keluar rumah sakit itu, saya diajak ke terapi itu. Terapi ya orangnya ya dokter. Dokter siapa itu? Saya itu dimasukkan di ruang, terus di terapi itu entah apa yang ditancapkan di ini, di tulang ekor saya itu. Terus saya merasa panas sekali. Terus akhirnya di situ terus disarankan, disuruh renang, nah terus renang itu sampai berapa lama dok? Kira-kira 3 bulan. Nah saya sedangkan 1 hari saja itu di situ baru apa itu terapi itu sudah 300.000. Nah terus umpama 3 bulan tinggal ngalikan, 1 bulannya saja sudah berapa? 9 juta bilang. 9 juta kali 3. Nah itu belum makan saya, belum kos saya, terus keadaan saya di Tuban, terus rumah di Tuban, terus ke Surabaya itu. Iya kalau orangnya itu mampu, nah saya orang kan nggak mampu. Nah, terus bagaimana terus istri saya nanti ke sana, terus pokoknya kalau mau ke sana itu kan tetap bolak-balik itu kan ya butuh biaya, butuh kendaraan, ya butuh teman. Nah kalau sendirian kan ya kasihan orang perempuan. Nah ini terus saya punya inisiatif, ya sudah saya pulang saja dulu, terus berunding di rumah bagaimana operasi atau enggak. Ini terus saya mau punya keluarga punya tanah itu ya, cuma tanah cuma sedikit mau dijual, dibuat ini ya, daripada tanah dijual lebih baik ya sudahlah, kalau memangnya saya dikasih sakit ini nggak bisa sembuh ya biar ya saya lakuin saja besok apa yang terjadi gitu. Nah begitu sudah ini saya punya pikiran terapi yang ada di sini di Tuban itu mana ya.
Nah ini ada yang di Merak Urak itu. Saya terapi di situ tuh 1 tahun mas. 1 tahun itu terapi itu setiap 1 minggu 3 kali ke sana. 3 kali saya terus disuruh renang. Ya kok sama dengan Surabaya. Yang dari dokter tadi ya kok renang, terapi ini ya kok ada renangnya. Nah ini terus saya ya sudah nggak sah ke Surabaya, saya ke Tuban saja terapinya. Nah ini terus saya terapi sampai setahun itu ya sudah agak mending, itu sudah bisa nggak sakit. Terus begitu nggak sakit tapi kok ada lagi yang tulangnya sudah nggak sakit tapi badan itu rasanya itu malah ngeri lagi, itu panas campur sakit campur menggigil setiap hari itu saya. Ya, orang-orang kan sedang di rumah itu kan pada heboh karena saya itu sudah menggigil, kesakitan, terus makan saja sudah nggak enak sama sekali. Entah kalau sudah memangnya sudah ditakdirkan gini ya gimana lagi kayak gitu. Terus ini saya terus mencari bagaimana caranya saya ini bisa sembuh. Kan orang itu kan harus usaha terus mas. Betul Pak. Nah usaha itu ya ini terus saya mencari terus saya tahu-tahu kok katanya di sini ada majelis dzikir barang. Nah terus ini gini mas, saya waktu masih merasa sakit itu terus namanya orang ya tetangga kanan kiri itu kan merasa kasihan, terus ngasih saran lagi. Nah gini aja mas, ada yang bisa mengobati mungkin di mana ini ya, jauh dari sini. Jauhnya mana? Nah itu ke Karanganyar itu mana, saya nggak ngerti Karanganyar itu mana tuh. Terus oh ya di Karanganyar. Terus tuh ya sudah saya tak ke sana. Terus saya diantar sama teman kerabat saya ke sana. Itu berangkatnya saja jam berapa berangkatnya, itu jam 2 kalau enggak jam setengah 3. Berangkat dari rumah nyampe itu jam setengah 3 pagi atau sore Pak? setengah 3 sore. Ya, kalau enggak jam 2 ya setengah 3 sore itu saya berangkat dari rumah. Terus sampai perjalanan di Solo, Karanganyar itu mana, terus Solo sebelah mana. Terus saya di sana itu tanya orang, kalau Karanganyar itu enggak sini, Karanganyar itu ya ini masih ke sana lagi, entah berapa ratus kilo lagi nih ke Solo sampai Karanganyar itu. Berangkatnya saja nyampe dari Tuban sampai Solo itu kira-kira sampai jam 2 pagi sampai ke Solo itu. Nah nyampe Solo itu bingung, di sana itu nggak ada kerabat, nggak ada teman. Terus ketemu orang itu minta tolong di mana yang katanya bisa ngobati segala penyakit. Di sini katanya kok Solo. Oh enggak, sini enggak ada mas, tapi yang ada ini di Karanganyar. Oh Karanganyar ya, Karanganyar itu mana? Karanganyar yang terus ini Solo ini terus aja ke timur sampai perbatasan Jawa Tengah mungkin. Nah, Jawa Tengah itu perbatasan, hampir perbatasan Jawa Timur katanya. Nah terus jalannya bagaimana?
Ya udah terus saja, ya itu terus jalan. Ternyata sampai di Karanganyar itu mungkin jam 9 pagi. Dari jam setengah 2, jam 2 tadi sampai jam 9 pagi. Jam 9 pagi saya di sana itu ya karena sakit itu ya sudah ya lelah lah. Nyampe sana ternyata di sana itu orang yang berobat itu bukan kok puluhan orang, ratusan bahkan bisa ribuan orang di sana itu. Antre sampai orang itu sampai seperti ada ini loh, ada apa ya? Karnaval gitu. Orang ini orang ya, mau berobat kok sampai begini. Terus saya ini giliran saya nanti jam berapa saya gitu. Saya cuma kepikiran saya sampai berapa nanti jam berapa, terus pulang saya itu jam berapa. Saya sampai nggak habis pikir nih orang segini banyaknya mau berobat. Ternyata di situ itu setiap orang itu langsung didata semua yang dari mana itu sampai mungkin ya sampai seluruh Indonesia itu orang yang di situ itu yang mau berobat itu. Nah, ternyata saya itu dapat giliran ke 5 entah ke 6 gitu, tapi setiap satu pengobatan itu orang itu mungkin lebih dari 100 orang satu pengobatan itu ditanyai satu-satu itu. Nah, ilmu apa orangnya itu setiap ngobati itu langsung, Bapak sakit apa? Iya saya sakit ini Pak, saya sakit tulang belakang. Kok ngerti sakit tulang belakang? Siapa yang ngasih tahu? Dokter. Oh, dokter. Ya, saya sudah dari dokter itu katanya tulang belakang saya yang sakit. Oh ya. Ya sudah. Gini ya. Pokoknya panggil itu langsung entah apa rasanya. Begitu sakit apa? Saya katakan sakit tulang belakang. Ya sudah, waras itu sabdo dadi apa itu namanya. Nah itu begitu waras ya, ternyata saya disuruh suruh berdiri kan. Tadinya itu kan saya itu duduk, terus disuruh berdiri, terus suruh jalan. Ya kok terasa kok enak, saya kok nggak merasakan sakit tuh, kok enak. Ya bener enak. Terus disuruh jalan ke sana balik. Terus, bagaimana? Waras Pak, sudah waras. Nah itu terus saya ya dah, kalau dikatakan waras ya nggak berani bantah saya, karena saya saya itu ingin betul-betul sembuh. Itu bagaimana ya, apa kata dia saya sudah waras ya waras itu. Nah, itu sudah, terus saya pamit pulang, malah pulang itu nyasar, naik gunung, munggah gunung, naik mudun turun jurang, naik gunung sampai saya ngeri, entah lewat mana itu, lewat Karanganyar ke timur itu nyampe pelosok, pokoknya gunung-gunung gitu, entah mana itu desanya itu nggak ngerti. Tahu-tahu itu sudah di situ itu maghrib itu sudah ini kaca mobil itu ya sudah ngembun semua, nggak ngerti desa, nggak ngerti desa atau kampung atau pokoknya keadaan itu sudah ngembun. Kaca kalau sudah ngembun itu kan pandangan kan sudah kabur. Nah, pandangan kabur, terus ngelihat saya begitu kaca saya buka sedikit, saya ngelihat gini, waduh ini jurang, ini curam bener ini. Kalau mobil nggak bisa nggak kuat naik itu, kalau sudah keprosot di sini mungkin sudah nggak jadi orang itu, entah jadi apa itu.
Nah, di situ itulah saya terus ya berdoa sambil mobil jalan itu saya berdoa terus minta pertolongan pada Allah supaya saya itu selamat. Ternyata tahu-tahu itu sudah sampai puncaknya, itu sudah lega saya, alhamdulillah saya sudah nyampe di atas nih. Nah, ternyata begitu nyampe di rumah beberapa hari kambuh lagi, sakit lagi. Waduh, saya sudah nggak bisa merasakan lagi. Sakitnya bukan main. Terus bagaimana nih? Ya itu, terus sudah saya nyampe rumah itu wis berapa hari gitu sakit, kadang sakit lagi. Orang-orang ya tetangga sudah bagaimana, sudah enak. Dari sana itu ya enak ya sudah sembuh. Ternyata nyampe di rumah beberapa hari kambuh lagi. Terus kok saya itu kok bisa jalan saja itu sudah nggak ini, mau ngangkat loh benda segini gitu sudah nggak kuat, pokoknya sudah nggak kuat, nggak ada daya belas sama sekali. Saya itu sampai ya Allah, bagaimana ini saya ini mau ngangkat gini saja kok nggak kuat, apalagi kok ngangkat berat, ngangkat cuma gini, tangan diginikan saja sudah nggak bisa dirasakan rasanya, pokoknya nggak bisa ngangkat nih. Saya sampai ya Allah, bagaimana caranya ya itu. Terus ini saya nyampe di rumah sudah beberapa bulan kemudian, terus ada tetangga itu ya sudah kalau gitu ya ini saja ikut. Mbah, jadi gini, dalam waktu pencarian berobatnya itu, waktu untuk berobat sembuh itu berapa bulan, Mbah? Pencarian berobat itu ya kira-kira ya hampirlah 1 tahun saya berobat itu. Terus saya masih kok keadaan sakit, terus kok nggak berkurang, kok tetap saja sakit. Nah ini terus ada tetangga saya itu yang namanya Sarjianto itu kan orangnya ya orang Tuban, tapi itu nikah dengan keponakan saya. Nah, keponakan itu anaknya sepupu saya, dinikahi dia. Terus kok ngomong katanya ya bawa ke sini saja, ke majelis zikir itu. Nah, terus saya diajak ke situ, terus saya ya ikut saja, memangnya orang pengen sembuh itu ya apa saja ya ikut sajalah, diikuti saja. Pokoknya intinya saya ini kepingin sembuh. Nah, intinya saya kepingin sembuh. Terus ya pokoknya ada orang yang ngomong itu kan, biasanya orang sakit itu kalau diomongin orang kan pasti dilaksanakan, dipercaya terus dilaksanakan. Di mana tempat, terus di mana orangnya. Terus nah ini saya begitu dikasih tahu, terus di mana tempatnya. Terus ya ini saya langsung diajak, ya ayo saya ajak ke sana, saya ikut saja. Nah ini ternyata saya diketemukan sama bapak-bapak yang ini, yang dari majelis zikir itu. Terus saya diobati, ya dikatakan diobati lah. Diobati itu apa, yang penyakit saya itu ditarik, begitu ditarik, dimediumkan di orang, dimediasi, langsung dimasukkan ke orang itu. Nah terus ternyata orang itu seperti orang kesurupan lah, kira-kira gitulah. Nah begitu
ngomong terus ditanya, ternyata apa? Ternyata yang ganggu saya itu bukan kok penyakit beneran gitu, tapi penyakit dari amal-amalan saya yang dulu-dulu itu. Ternyata apa itu? Yang ditarik itu siluman macan. Nah, siluman macan itu bisa ini sampai katanya itu badan saya itu sudah dimakan semuanya, itu sari-sarinya itu, saripatinya itu sampai apa, badan saya itu nerancang semua. Waduh, nah kalau nerancang semua ini gimana? Terus ya ini saya tanya sendiri yang ini, yang mediasi itu ya? Iya, mediasi itu kok terus mosok memangnya benar saya ini kamu yang ganggu saya? Iya, saya yang ganggu kamu, yang membuat sakit itu ya? yang membuat sakit. Nah terus kamu itu berupa apa? Saya itu macan. Nah terus yang membantu saya, nah kok membantu kok malah menyakiti? Nah ini saya nggak penasaran kan ini, membantu kok menyakiti. Malah sebaliknya, Pak. Nah terus gini, saya tanya, wong membantu kok nyakiti? Nah itu kalau saya membantu terus kalau nggak makan, nah terus saya kan ya nggak punya tenaga, imbal baliknya gitu. Terus saya di orang itu di mediasi itu, terus saya gini kan, nah, kalau gitu ya saya yang nggak mau, kalau membantu kok malah nyakiti saya. Nah terus bagaimana kamu nggak, pokoknya saya nggak mau lagi sama kamu, pokoknya dia itu ngotot masih mau ikut saya. Nah ternyata terus di ini ya. Nah ini ternyata macan tadi itu ditarik, dimasukkan itu, terus sama Pak Ustadznya macan itu diputus perjanjian goib saya sama macan itu, biar macan itu sudah nggak ganggu saya lagi, nggak ikut saya lagi. Begitu sudah diputus, terus macannya itu dimuslimkan. Terus begitu sudah muslim kan, dia kan sudah nurut, sudah muslim. Terus dulunya kan dia itu kan fasik itu kan masih ganggu. Nah begitu dia sudah diislamkan, sudah Islam, ya sudah nurut. Terus disuruh semua yang ada di kotor-kotoran dia, terus apa, teman-teman dia yang ganggu saya itu disuruh narik semua sama Pak Ustadz itu, macan itu disuruh narik semua. Begitu ditarik semua, terus badan saya kelihatan rasanya itu kok enteng gitu, terus nggak rasa sakit ya. Terus ya itulah, terus saya senang terus mengikuti Pak Ustadz itu, terus ikut dzikir. Begitu saya ikut majelis dzikir itu, terus dzikir itu sama Pak Ustadz disuruh ikut dzikir sama dikasih menjalankan amaliyah apa, menjalankan amaliyah, terus ikut guru yang bersanad itu. Langsung saya sekarang ini keadaan saya ya sudah sehat walafiat, alhamdulillah. Saya bisa sembuh total sekarang ini, sudah tidak kambuh-kambuh lagi. Jadi penutupan dari Nah sekarang ini hikmahnya, saya itu sudah tidak merasa sakit, sudah ya pokoknya badan saya sudah enak. Terus setelah saya ikut berubat di Pak Ustadz tadi, terus saya ngikuti majelis dzikir, terus sekarang ini sudah di ruqyah, di apa saja sudah, pokoknya setiap dzikir itu ada ruqyahnya, di ruqyah. Terus malah sekarang saya sudah
Alhamdulillah sudah sehat, benar-benar sehat, sudah bisa kerja. Dulunya nggak bisa kerja, sekarang sudah bisa kerja, bisa apa saja. Sekarang ya alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz yang bisa membimbing saya sampai saya keadaan sehat, ditemukan sama guru-guru sanat yang bersanat ya. Ini saya terima kasih pada Pak Ustadz, dan saya berterima kasih pada teman saya yang namanya Mas Sarjianto itu yang Mengajak Bapak itu ya. perantara mengasih tahu saya disuruh ke sini ini ya, disuruh ke majelis zikir itu. Saya sekarang sudah sembuh total, nggak pernah kambuh lagi. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah merasakan benar-benar sembuh sekarang ini. Jadi begini Pak, jadi penyakit itu ternyata bukan medis berarti ya? Bukan, ini bukan penyakit medis. Kalau medis, kalau diobati sama dokter kan pasti sembuh. Nah ini kok sudah diobati dokter, di apa saja sampai kemana-mana kok nggak sembuh ya. Ini ternyata non medis. Udah, terima kasih Bapak Mbah Lasman. Jadi begini penonton, pemirsa yang melihat video ini bisa diambil hikmahnya untuk pelajaran hidup. Jadi apabila penonton atau saudara-saudara semua yang cerita pengalamannya persis sama Mbah Lasman ini, bisa konsultasi lewat DM Instagram, Facebook, atau nomor WA yang tercantum. Jadi terima kasih Mbah Lasman atas narasumber yang Mbah Lasman ceritakan itu. Kami mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.